Teka-teki terakhir. Karya Anissa Ihsani. 1. Rumah putih di pinggir sungai. Ada yang aneh dengan pasangan suami istri Maxwell yang tinggal di rumah tua besar di pinggir sungai Littlewood. Semua orang tahu itu. Sewaktu kecil, aku dan abangku Jack sering berpura-pura bahwa mereka adalah penyihir, lengkap dengan sapu terbang dan ramuan berwarna hijau yang mengepul di atas kuali. Belakangan, ketika orang dewasa semakin berkeras meyakinkan kami bahwa sihir itu tidak ada dan kami nyaris mempercayai mereka, cerita yang beredar mengatakan penghuni rumah itu adalah ahli kimia gila yang sedang melakukan eksperimen berbahaya. Versi serupa lain menyebutkan bahwa mereka ahli botani gila yang sedang meneliti tanaman langka. Orang-orang yang tidak begitu imajinatif berkata, pasangan Maxwell dulunya bagian dari keluarga ningrat. Mereka harus melarikan diri dari kericuhan politik di negara asal mereka. Meski sulit kupahami alasan bangsawan mau melarikan diri ke kota kecil membosankan macam Littlewood. Beberapa kisah lain begitu fantastis, sehingga rasanya lebih mudah bagiku untuk percaya cerita penyihir versi Jack. Tentu saja, kisah-kisah aneh seperti itu semakin menjamur karena keluarga Maxwell sendiri sangat jarang keluar rumah untuk membuktikan atau menyanggahnya. Mereka tidak pernah terlihat duduk-duduk di kedai kopi atau berjalan-jalan di taman. Tampaknya, sejak pindah ke kota ini sekitar 15 tahun lalu, mereka hanya mengunci diri di rumah megah bercat putih itu. Kalau kau kebetulan lewat di depan rumahnya, kemungkinan besar kau akan beranggapan rumah itu tidak lagi dihuni. Kondisinya sedikit tidak terawat. Lihat saja halaman depan yang dipenuhi rumput liar. Tetapi rumah itu masih dihuni, karena kadang-kadang aku dapat melihat cahaya lampu yang berasal dari kamar di lantai 2, bagian sudut kanan rumah. Lalu setiap bulan di hari Kamis minggu ketiga akan datang Harry, pegawai dari toko serba ada Jasmine, mengantarkan kantong belanjaan sampai ke bagian belakang rumah. Aku dan Jack tahu ini, karena kami pernah menghabiskan liburan dengan memata-matai rumah itu dari jarak terdekat yang diizinkan keberanian kami. Rumahku dan rumah Maxwell terletak di sisi selatan sungai Littlewood, bagian kota yang lebih kecil. Sebagian besar rumah penduduk, sekolah, toko-toko, dan tempat menarik lain berada di sisi utara sungai. Ini artinya aku dan Jack harus melewati rumah Maxwell setiap kali ingin menyeberangi sungai, yang berarti setiap hari, karena kami kan perlu pergi ke sekolah. Dulu kami selalu mengambil jalan memutar yang lebih jauh untuk menghindari rumah itu, meski tentu saja tak seorang pun dari kami mau mengaku takut dan menyeberang dari jembatan lain yang lebih besar dan ramai. Ketika usianya 11 tahun, Jack memutuskan sudah saatnya ia menjadi pria dewasa dan berhenti menghindari rumah tua itu. Ia bilang, kalau bukan pengecut, seharusnya aku juga melakukan hal yang sama. Seolah-olah ia orang paling berani saja. Selama 2 tahun berikutnya, kami melewati rumah itu bersama-sama. Tapi setelah itu, Jack jadi semakin menyebalkan dan tidak mau lagi punya adik perempuan yang mengekorinya ke sekolah. Oke, tidak masalah. Aku sama sekali tidak takut harus melewati rumah itu sendirian. Lagi pula, semakin lama semakin sulit bicara dengan Jack. Ia terus-terusan menggerutu terhadap apapun yang kulakukan. Padahal, kalau saja Jack tidak serewel ini, mungkin saja ia sedang di sampingku saat aku mengalami kontak pertama dengan rumah seram itu. Pertemuan pertamaku dengan Tuan Maxwell terjadi sekitar setahun lalu. Kau tahu perasaan ketika kau sedang diamati? Itu yang kualami setelah menyeberangi jembatan sungai dalam perjalanan pulang sore itu. Melawan akal sehatku, aku menoleh ke arah rumah itu. Apa yang kulihat membuat bulu kuduku meremang. Di teras rumah, di balik halaman penuh rumput ilalang, duduk pria tua berpenampilan liar. Ia mengenakan jaket abu-abu kebesaran yang sudah sangat lusuh dan topi bundar. Sebatang rokok terselip di antara bibirnya. Tetapi yang membuatku bergidik,
Sample complete. Ready to continue?